Setiap tahun, suntikan penyertaan modal negara atau PMN ke badan usaha milik negara atau BUMN seakan menjadi rutinitas. Ironisnya, performa BUMN penerima PMN justru semakin memburuk. DPR RI menegaskan, BUMN seharusnya mencetak keuntungan bukan bergantung pada dana PMN yang bersumber dari APBN. Penggunaan PMN oleh BUMN seringkali dinilai tidak jelas pertanggungjawabannya. Meski menerima subsidi dan penugasan dari pemerintah, banyak BUMN yang tetap merugi dan bahkan bangkrut. Contoh nyata kegagalan pengelolaan PMN adalah kasus Merpati yang disuntik berulang kali tetapi tetap ambruk. Masalah mendasar dalam tata kelola BUMN dan penggunaan PMN harus diatasi. Harapan agar PMN mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja harus diimbangi dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat. Mestinya BUMN itu harusnya bisa mencetak keuntungan. Swasta saja bisa tanpa proteksi, apalagi BUMN. Ya. Ada penugasan, ada subsidi itu diganti sama pemerintah. Jadi kita ini Komisi 6 DPR ini sangat kecewa sebetulnya dengan pertanggungjawaban PMN. Kenapa? Karena segitu banyak dikucurkan di selama 10 tahun pemerintahan terakhir Presiden Jokowi ini. Kementerian BUMN itu sudah mengucurkan 7 kali lipat lebih besar daripada pemerintahan SBY. Artinya apa? Begitu besar yang dikucurkan, kemudian begitu banyak BUMN yang bangkrut, yang rugi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana PMN sangat penting karena dana tersebut berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Ini pembahasannya juga kan di ujung masa reses. Jadi harusnya kalau PMN nilainya puluhan triliun berasal dari pajak negara, pajak rakyat harus dibahas benar-benar gitu tentang alokasi dan penggunaannya dan penyerapannya, feedbacknya untuk negara dan rakyat apa gitu. Nah itu yang jadi concern kita dan teman-teman. Penggunaan PMN harus berdasarkan analisis yang menunjukkan manfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk menyelamatkan perusahaan yang tidak efisien. Keputusan untuk memberikan PMN juga harus didasarkan pada kajian dampak ekonomi yang komprehensif, termasuk pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja. Kerja ini kan yang penting juga, karena selalu ketika kita bicara PMN selalu kita ada kajian dampak tenaga kerja, ada kajian berapa sebetulnya leverage-nya gitu. Kalau kita kasih berapa triliun, leverage-nya berapa. Itu yang selalu kita kaji sehingga dampak-dampak ekonomi menjadi alasan utama untuk kita menggerakkan PMN. Pemerintah perlu memperkuat kajian dampak ekonomi sebelum meminta tambahan PMN kepada DPR RI. Penggunaan dana publik harus didasarkan pada analisis yang komprehensif dan berorientasi pada hasil yang konkret. DPR RI sebagai representasi rakyat harus terus menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas, memastikan setiap rupiah yang dikucurkan melalui PMN memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Reformasi dalam kebijakan pengelolaan PMN dan tata kelola BUMN perlu dilakukan. BUMN harus diorientasikan untuk beroperasi secara efisien dan profesional, tidak bergantung pada suntikan modal terus-menerus. Hanya dengan cara ini, BUMN dapat menjadi instrumen yang efektif untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.